Power Tips untuk Effective Selling Skill episode yang terakhir kali ini. Ya, apakah yang akan kita bicarakan melanjutkan sesi yang kemarin? Episode sebelumnya tentang tahap-tahap penjualan, bagian dari memahami adalah mengetahui, meyakinkan, dan juga mengambil kesimpulan dari kebutuhan konsumen Anda. Langkah berikutnya bersama dengan Karina Saraswati, konsultan Dinarji Indonesia. Hai. Hai. Jadi mau ambil kartu kredit saya, Mbak. Oh iya. belum Nah, role play. kan kemarin kita udah tahu nih ya, maksudnya udah sampai ke tahap menyimpulkan. Jadi kita udah tahu nih kebutuhannya Mas Daniel seperti apa. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap kita tawarin nih produk kita yang paling sesuai dengan kebutuhannya Mas Daniel seperti apa. Nah, yang biasanya menjadi challenging adalah kalau responnya waktu kita menawarkan produk atau jasanya ini responnya negatif. Oh, iya benar. Nah, di tahap seperti ini, di situasi seperti ini, kita harus masuk ke tahap keempat, yaitu tahap mengatasi. Maksudnya di sini adalah mengatasi keberatan yang datang dari customer. Yeah. Apa yang perlu kita lakukan di sini adalah kita mentransform keberatannya ini menjadi appetite lainnya. Ya, dengan cara apa? Secara behavior kita turn keberatannya menjadi sebuah pertanyaan kembali kepada customer kita. Oke. Kita coba, Neil. Oke. Mau kita coba. Jadi ceritanya Misalnya, masih tentang yang kartu kredit ya? Yes, kartu kredit yang kemarin 200 juta satu kartu. Dan Neil nggak mau ada iuran tahunan gitu ya. Kan kemarin udah sampai menyimpulkan, sekarang saatnya saya menawarkan. Oke. Ya. Yes, Mas Daniel. Ya. Saya udah nemu kartu yang sesuai dengan kebutuhan Mas Daniel. Ada. Ini adalah solusi dari kami. Jadi untuk 200 juta satu kartu. Desainnya nanti akan saya kirimkan lewat WA, Mas. Ada beberapa pilihan. Oke. Mas Daniel bisa pilih mana yang paling keren buat Mas Daniel ya. Itu suka yang gambar-gambar Hello Kitty gitu, ada nggak? Hello Kitty, kita ada beberapa pilihan, nanti aku kirim di WA ya. Oke. Boleh langsung pilih. Itu. Nah, auto debit tanggal 25 aman, Mas. Aman. Sudah saya cek bisa. Lalu merchant yang ada di dalam kartu ini adalah diskon sampai 20% untuk di merchant-merchant di mall-mall besar di Jakarta dan di Surabaya. Lalu di Singapura juga ada beberapa, Mas. Masa cuma 20% sih? Itu on top of diskon toko ya, Mas ya? Jadi itu diskon dari kartunya sendiri. Gitu. Oke. Untuk kartu yang seperti ini, sesuai dengan kebutuhannya Mas Daniel, ada iuran tahunannya, Mas. Lah, kan saya mintanya nggak pakai iuran tahunan. Nah, kalau menurut Mas Daniel nih ya, dengan limit sampai 200 juta dan dengan diskon di berbagai merchant di dalam dan di luar negeri, iuran 100.000 per bulan tuh apa masih berat, Mas? Ya, karena makanya saya aktif tapi Mbak, gitu. Masa ya harus pakai iuran tahunan sih? Nah, makin Mas Daniel aktif nih memakai kartunya, kan kita ada sistem poin juga, Mas. Jadi balik ke Mas Daniel dalam sistem poin gitu. Nah, kopinya Mas Daniel aja sekali beli kopi ya udah sampai 100.000 toh. Si iuran tahunannya bisa dibayar pakai poin nggak? Pengurangan poin gitu. Pengurangan poin nggak bisa, Mas. Jadi Mas harus tetap bayar 100.000 per bulannya. Tapi kalau misalnya Mas Daniel pemakaiannya banyak sekali, berarti kan poinnya sebetulnya bisa melebihi dari 100.000 itu. Mbak, saya dikasih benefit, saya iuran tahunan ya sudah deh, tapi dikasih benefit lain deh. Benefit apa yang Mas Daniel cari? Di awal-awal gitu saya dapat bingkisan apa gitu, handphone mungkin. Oh, handphone, aduh saya juga mau ya Mas ya kalau handphone mah. Ya kan saya iuran tahunan tetap bayar nih, gitu ya nggak apa-apa deh saya dikasih 200 saya bayar iuran tahunan. Saya ditawarin benefit, ditanyain, diomongin dulu ada benefit tambahan buat saya.
Oke, stop sampai sini. Nah, see what happened. Waktu saya kembalikan keberatan itu kepada Daniel dalam bentuk pertanyaan, Daniel jadi merasa lebih didengarkan, betul nggak? Iya, betul. Apa rasanya tadi waktu saya kembalikan dalam bentuk pertanyaan? Lebih apa sih ya? Logikanya berpikir bahwa iya nggak gede-gede amat sih sebenarnya segitu gitu, apalagi dengan Iya ya, bilang 100.000 per bulan, limitnya 200 juta per tahun, itu cuma berapa gitu ya. Nah, ini adalah yang perlu kita lakukan kepada customer kita. Most of the time, waktu kita menghadapi keberatan, terus biasanya kita jadi defensif gitu ya. Iya. Aduh, nggak mau ada iuran tahunannya, nggak mau. Tapi kan gini bu, tapi. Nah, semakin banyak klien mendengar tapi, semakin customer melihat kita defensif, mereka akan semakin kabur. Jadi yang perlu kita lakukan di tahap mengatasi ini adalah mengajukan pertanyaan. Benefit apa yang Mas Daniel cari? Untuk membuat 100.000 ini dirasa lebih enteng, misalnya begitu. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata waktu kita kasih solusinya, ini Mas Daniel kartu kreditnya, lalu Daniel responnya positif, artinya tidak ada keberatan sama sekali, kita harus masuk ke dalam tahap yang kelima, yaitu memuji. Ya. Memujinya tuh nggak perlu yang lebay-lebay kayak, aduh keren banget sih Mas Daniel, ini pilihan yang tepat gitu. Enggak perlu sampai segitunya. Yang dimaksud memuji di sini adalah kalau Mas Daniel ngomong-ngomongin hal di luar produk gitu ya. Misalnya Mas Daniel tiba-tiba ngomongin, iya saya tuh suka banget belanja di Singapura gitu ya. Toko favorit saya tuh ini gitu ya. Nah kita harus ikutin. Oh, I see. Jangan buru-buru ngebet banget gitu ya untuk buru-buru closing. Kenapa? Kira-kira kalau Daniel jadi customer-nya, waktu Daniel lagi pengen cerita mengenai hobinya belanja, kira-kira apa yang dirasakan kalau saya ngikutin aja udah, oh itu ya tokonya, oh keren banget sih, apa Bu yang paling suka dibeli Bu? Apa Mas yang jadi barang favoritnya di situ? Rasanya gimana kira-kira? Ya akan lebih nyaman ya santuy aja deh. Gue tanda tangan, tapi ya santai aja, nggak dikejar-kejar gitu. Exactly, dia akan merasa lebih santai, nggak dikejar-kejar, jadi akan confidence levelnya untuk nanti closing akan lebih tinggi. Betul. Nah, kalau kita sudah melalui tahap itu, ini baru tahap terakhir nih, tahap 6, yaitu tahap menutup atau closing. Ya, kalau kita udah build confidence-nya customer kita untuk membeli produk atau jasa kita, waktu kita udah tinggal tanda tangan doang nih, yang perlu kita lakukan adalah hening. Hening? Exactly. Kenapa? Karena waktu kita hening, misalnya customer kita lagi baca kontraknya gitu ya, atau baca ngisi formulirnya, kita nggak usah ganggu-ganggu. Kita nggak usah mencoba menciptakan conversation lagi di situ. Karena apa? Itu mendistract. Biarkanlah mereka punya space untuk menilai dan menimbang terakhir kalinya apakah dia mau beli atau enggak. Ya. Kalau kita udah build di tahap 1 sampai 5-nya dengan betul, sebetulnya dia akan tinggal tanda tangan. Apa yang terjadi kira-kira kalau misalnya nih ya, ini Mas Daniel formulirnya silahkan diisi, terus Daniel lagi ngisi. Terus sambil Daniel ngisi, sambil saya buka obrolan lagi. Jadi Mas Daniel, biasanya kalau ke Singapura berapa tahun sekali? Atau dalam setahun berapa kali? Oh, kalau ke sana tuh suka nginepnya di mana sih? Gitu. Mbak, kira-kira berisik. Exactly. Ngisi formulir harusnya cuma 2 menit, 5 menit gitu ya paling lama. Jadi panjang, exactly. Ini adalah salah satu perilaku kita memboikot sales kita sendiri.
Kita memperpanjang waktu kita sales sendiri sebetulnya karena itu. Jadinya kita nggak efektif. So, itu adalah 6 tahap kita dalam effective selling skills atau consultative selling skills. Oke. Kita recap 3 tahap terakhir. Yang pertama, nomor 4 adalah mengatasi keberatan. Di sini adalah tahap di mana kita turn keberatannya menjadi pertanyaan. Lalu yang kelima adalah memuji, ya, to be neutral, ngikut dengan alur pembicaraannya klien kita atau customer kita. Lalu yang terakhir adalah keenam, menutup. Di tahap ini kita perlu hening. Komplit ya, 6 tahap ya. Yes. Oke, ya. Silakan untuk dilatih, silakan untuk dipraktekkan ya bagaimana efektifnya 6 tahap ini untuk membantu Anda dalam berjualan. Saras, terima kasih. Sama-sama Daniel, semoga membantu teman-teman di Narji semua. Pastinya membantu. Ya, silakan jika ada pertanyaan atau komentar boleh tinggalkan di kolom komen. Ya, silakan juga untuk terus ikuti Power Tips baik di YouTube channel Dinarji Indonesia maupun di Instagram Dinarji Indonesia. Saya Daniel Wibowo, sampai jumpa.